Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Dr. Eko. Pada kesempatan video kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana kita melakukan tata laksana manajemen, terutama di kandang closed house di atas ketinggian 600 meter di atas permukaan air laut. Pada kesempatan siang hari ini saya ada di area dengan ketinggian di atas 680 meter di atas permukaan air laut. Dan tentunya di ketinggian yang seperti ini kita harus melakukan penyesuaian terkait dengan tata laksana manajemen ayam broiler di kandang closed house. Karena pada hakikatnya kandang closed house yang didesain ini ada di area yang sebenarnya adalah dengan kelembapan rendah. Namun apabila kandang tersebut berada di kelembapan yang tinggi, berada pada ketinggian yang di atas 600 meter di atas permukaan air laut, kita harus melakukan penyesuaian setting. Dan ini tidak mudah, karena di lokasi yang seperti ini siang-siang terjadi kabut, kadang-kadang kelembapan hingga 100% 24 jam, dan ini menjadikan kita harus lebih waspada terkait dengan monitoring kenyamanan ayam. Area dengan ketinggian 680 meter di atas permukaan air laut adalah area-area yang memang mempunyai tekanan oksigen yang berbeda dengan ketika kita bandingkan di area pantai. Sehingga penyesuaian setting pada sistem closed house juga harus kita sesuaikan. Ayam harus lebih kita monitor pada saat kritis, terutama pada jam-jam tertentu di mana kelembapan tinggi dan juga suhu rendah. Ikuti video ini sampai berakhir dan ambil manfaat dan ubah sesuaikan sesuai dengan situasi masing-masing, terutama teman-teman yang berbudidaya di kandang yang memang berada di ketinggian di atas 600 meter di atas permukaan air laut. Jangan lupa like, comment, dan subscribe pada channel ini agar bisa memberikan dampak manfaat untuk teman-teman peternak di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui bahwa semakin tinggi suatu area, maka ini akan berhubungan dengan tekanan oksigen. Maka tekanan oksigen tersebut akan berhubungan dengan kemampuan sistem untuk memberikan kesediaan oksigen di dalam suatu kandang. Apabila di dalam suatu kandang lokasinya tinggi, maka penyesuaian tata laksana manajemen harus kita lakukan. Yang pertama yang harus dipahami adalah apabila suatu tempat ini ada di atas ketinggian, terutama di atas ketinggian 600 meter di atas permukaan air laut, maka biasanya selain kondisinya dingin, suhunya rendah, juga kelembapannya tinggi. Dan ini adalah suatu masalah yang harus kita tuntaskan sejak dari awal. Pada saat situasi ketinggiannya di atas 400, di atas 500, apalagi di atas 600 meter di atas permukaan air laut, maka kondisi hal tersebut akan berdampak terhadap bagaimana kita melakukan setting. Pertama adalah bagaimana kita menyesuaikan tata laksana manajemen brooding kita. Pada saat ada di ketinggian yang cukup tinggi, maka selain kondisi suhunya rendah, kelembapannya juga tinggi. Pastikan betul pada fase awal brooding harus betul-betul optimal. Dengan semakin optimalnya brooding, maka ini akan semakin memperkuat fondasi awal pemeliharaan broiler modern. Dan hal tersebut amat sangat dipengaruhi oleh pengkondisian pemanas kita. Pemanas kita harus betul-betul bisa memanasi seluruh area kandang dengan panas yang rata. Sehingga dengan panas yang rata, maka ayam akan merasa nyaman. Hal apa yang perlu diwaspadai ketika kelembapan tinggi? Maka pemanas yang dihasilkan oleh pemanas tidak cuma sekedar meningkatkan suhu, tapi tidak lain dan tidak bukan, dia juga ikut membakar uap air yang ada di udara sehingga memberikan ketersediaan oksigen yang lebih tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan masa grower. Masa grower yang paling harus diwaspadai adalah pada saat minggu kedua menjelang minggu ketiga. Kenapa demikian? Karena pada waktu minggu kedua menjelang minggu ketiga sebenarnya tubuh ayam dia belum mampu mengkonversi kondisi suhu yang sangat dingin di dalam ketinggian tertentu terhadap adanya hembasan angin. Pada saat bulu-bulu primer dan sekunder telah tumbuh dengan optimal, maka dia akan bisa menjadikan jaket sebagai pola pertahanan terhadap suhu dingin. Tetapi manakala bulu belum tumbuh optimal, pada saat suhunya rendah dan dia diikuti oleh terpaan angin, ini akan menyebabkan ayam tidak kuat menahan dinginnya situasi suhu pada waktu malam hari terutama, atau pada waktu siang hari ketika turun kabut, dan ini menyebabkan hempasan angin tersebut menyebabkan ayam dia akan lebih bergerombol dan dia akan merasakan kedinginan yang menyebabkan feed intake itu turun. Hal itu amat sangat penting kita harus pahami, karena pada saat minggu kedua menjelang minggu ketiga, kemampuan di mana bulu-bulu yang dihasilkan belum mampu meminimalisir adanya suhu yang rendah dengan adanya kecepatan angin tertentu. Dan kemudian titik kritis yang ketiga adalah pada saat kita melakukan penyesuaian penjarangan.
Kenapa hal ini penting? Karena daya topang kandang erat kaitannya dengan kebutuhan oksigen. Semakin tinggi suatu area, semakin rendah kandungan udara segarnya, dan kita harus menyesuaikan tata laksana manajemen. Terutama pada saat penjarangan, pastikan penghitungan daya topang kandang kita harus betul-betul kita sesuaikan. Apabila daerah tersebut ada di sekitar pantai, masih di bawah 200 meter di atas permukaan air laut, maka penyesuaian tersebut tidak terlalu urgent. Tapi manakala ketinggiannya sudah di atas 500-600 meter di atas permukaan air laut, maka penyesuaian penghitungan daya topang harus kita sesuaikan dari 80 maksimal 85%. Hal itu penting karena ketersediaan oksigen menjadi suatu hal yang amat sangat vital terhadap pertumbuhan fase akhir. Kemudian yang tidak kalah penting lagi, selama pemeliharaan, minimum ventilasi juga harus kita sesuaikan. Penghitungan kebutuhan oksigen yang tadinya kita hitung sebesar 4 CFM, maka kita harus mencoba meningkatkan agar melebihi di atas 5 atau 6 CFM pada waktu-waktu tertentu. Hal yang perlu diwaspadai adalah ketika kita mengkondisikan penghitungan kebutuhan oksigen kita naikkan, maka otomatis jumlah kipas yang akan kita nyalakan akan bertambah. Hal inilah yang menyebabkan pada saat situasi di mana kondisi dingin, terpaan anginnya tinggi, maka hal tersebut akan berdampak terhadap kemampuan ayam bertahan pada kondisi dingin. Sehingga hal itulah yang menyebabkan kenapa kita harus menyesuaikan area inlet dengan pemasangan tirai letter V. Di sisi video yang lainnya, saya telah membahas bagaimana pentingnya penggunaan tirai letter V. Dengan adanya tirai letter V ini, maka hembusan udara tidak cuma sekedar di area yang dia terkena ayam, namun dia ada di bagian atas kandang, sehingga tidak langsung terkena tubuh ayam itu sendiri. Hal ini harus kita pahami karena semakin cepat aliran udara sehubungan dengan kondisi di mana kita harus mengkondisikan penghitungan oksigen, hal tersebut akan berdampak terhadap kemampuan ayam bertahan ketika tidak ada letter V. Kemudian yang tidak kalah penting lagi adalah pada fase di mana ayam semakin besar, maka semakin tinggi feed intake-nya. Pada saat feed intake-nya tinggi, maka jumlah kotoran yang dihasilkan juga akan meningkat. Dan hal tersebut akan sangat berdampak terhadap kualitas sekam. Apalagi di sisi lain, di area yang tinggi, maka situasi lembab memungkinkan partikel-partikel kelembapan uap air tersebut bisa jatuh di atas sekam sebelum uap air tersebut dikeluarkan oleh kipas yang sudah kita nyalakan. Sehingga hal ini menyebabkan monitoring tata laksana manajemen sekam harus betul-betul kita lebih perhatikan. Di samping itu, ketika ayam sudah semakin besar, dia semakin banyak makan, semakin banyak pula jumlah kotoran yang dihasilkan. Pada situasi kelembapan tertentu, sudah ditambah kelembapan lingkungan yang tinggi, ditambah pula jumlah kotoran ayam yang dihasilkan semakin banyak, maka kondisi sekam akan menjadi salah satu titik kritis yang harus betul-betul diwaspadai. Sehingga pada kesempatan sesi video kali ini, kita akan belajar bagaimana kita menyesuaikan tata laksana manajemen dari brooding pada masa grower dan tentunya pada masa finisher. Hal ini penting agar kondisi di mana kenyamanan ayam, ketersediaan udara segar akan mendukung pertumbuhan ayam sesuai dengan yang kita harapkan. Inilah yang kita harus pahami sebagai penyesuaian yang berkesinambungan. Nice. Pada saat musim penghujan tentunya berbeda dengan musim kemarau. Di sesi video yang lain, saya akan membahas pada saat musim kemarau, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita sesuaikan agar performa ayam di kandang kita lebih maksimal. Demikian video yang bisa saya sampaikan. Salam dahsyat luar biasa, salam berjuang SCR, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.